Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Warto, dosen Perbankan Syariah, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia Islami. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Islami membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 pertemuan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar MSDM Islami, perencanaan SDM Islami, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja Islami, kompensasi dan imbalan dalam Islam, pemeliharaan hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, pemberhentian dan PHK, manajemen karir dan pengembangan profesi SDM, etika profesi, pengembangan implementasi Islami di organisasi kontemporer. CPL mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, menunjukkan akhlak mulia, etika profesi, dan integritas dalam pengelolaan SDM berbasis nilai-nilai Islam. Kedua, memahami prinsip-prinsip syariah dalam seluruh fungsi MSDM, meliputi perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan lainnya. Ketiga, mampu memecahkan masalah manajemen SDM dengan pendekatan syariah dan strategi inovatif. Yang keempat, menerapkan praktik pengelolaan SDM Islami dalam pengambilan keputusan strategis dalam organisasi modern. CPMK mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Islami terdiri dari yang pertama, menjelaskan nilai-nilai etika kerja dalam MSDM Islami. Yang kedua, menganalisis teori MSDM konvensional dan konsep MSDM Islami secara komparatif. Yang ketiga, merancang strategi pengolahan SDM berbasis syariah dalam organisasi. Yang keempat, mempraktikkan peran sebagai manajer SDM Islami melalui simulasi. Metode pembelajaran MSDM Islami meliputi yang pertama, metode ceramah dan dialog interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, role play atau simulasi, problem based learning, project based learning, dan kajian ayat atau hadis. Pembelajaran mata kuliah MSDM Islami juga menggunakan beberapa referensi, baik itu buku, jurnal, dan sumber lainnya. Di antara buku yang dipakai dalam pembelajaran ini, di antara contohnya adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Malayu SP Hasibuan. Yang kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia Islami yang ditulis oleh Sofyan Sauri. Yang ketiga, Etika Bisnis dan Manajemen dalam Islam yang ditulis oleh Faizal Rifai. Yang keempat, Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis syariah yang ditulis oleh Muhammad Syukri Albani. Pembelajaran ini juga menggunakan referensi berupa jurnal, diantaranya seperti Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal International of Islamic Business and Management, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam. Juga menggunakan sumber-sumber yang lain seperti Al-Quran dan hadis yang terkait dengan etos kerja dan manajemen. Adapun penilaian untuk mata kuliah MSDM Islami ini mencakup 4 hal. Yang pertama, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, termasuk ketika menjawab kuis saat kuliah. Yang kedua berupa tugas, dan yang ketiga adalah UTS, dan keempat adalah ujian akhir semester. Berikut kita akan simak salah satu contoh video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawala tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
Ta'ala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama melanjutkan mata kuliah kita, yaitu manajemen sumber daya manusia Islami. Dan untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan hubungan kerja dalam MSEM Islami. Sebelumnya kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkaitan dengan tema tadi ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan capaian dan indikator pembelajaran. Ya, di antaranya adalah bahwa dengan mempelajari ini mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan sumber daya manusia secara Islami. Nah, kemudian sub CPNK atau sub pembahasannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tentang pemeliharaan hubungan kerja. Kemudian ada beberapa indikator pembahasan yang berkaitan dengan pemeliharaan hubungan kerja. Ada 6 indikator, 6 poin yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan atau menjelaskan tentang konsep pemeliharaan hubungan kerja. Yang kedua adalah menjelaskan tentang landasan teologis dan pemeliharaan hubungan kerja. Kemudian menganalisis tentang tujuan pemeliharaan hubungan, tujuannya untuk apa. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan prinsip-prinsipnya apa. Kemudian menganalisis strategi pemeliharaannya, strateginya bagaimana. Kemudian menganalisis implementasinya dalam organisasi modern. Kemudian tujuan pembelajaran, ya, tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus belajar ini? Tujuannya adalah mahasiswa mampu menganalisa tentang pemeliharaan hubungan kerja. Nah, ini kita konsep pemeliharaan hubungan kerja 4 ini paling utama. Yang pertama adalah landasan teologisnya. Nanti dihadirkan dari hadisnya. Kemudian tujuannya adalah yang pertama adalah harmoni, kedua keadilan, yang ketiga adalah kesejahteraan. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya adalah prinsip keadilan, syura musyawarah, kemudian amanah, ihsan, dan yang keempat strateginya. Yang pertama adalah yang harus dibangun adalah komunikasi yang efektif, ya, penyelesaian konflik Islami, ada kompensasi yang adil, kemudian kesejahteraan karyawan. Pemeliharaan hubungan kerja adalah upaya strategis untuk menjaga kualitas interaksi antara manajemen dan karyawan. Oke, secara konseptual, jadi pemeliharaan hubungan kerja adalah aktivitas manajemen untuk menjaga hubungan, jadi untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dan perusahaan melalui komunikasi. Yang kedua, penyelesaian konflik. Kalau terjadi konflik ya antara pekerja, karyawan dengan pihak manajemen, mungkin bisa berkaitan dengan gaji, bisa juga nanti berkaitan dengan gesekan ketika bekerja. Kemudian serta pemenuhan hak dan kewajiban. Ada hak yang harus diterima oleh karyawan, juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan. Ini dalam perspektif konvensional. Nah, dalam perspektif Islam, yang dimaksud pemeliharaan hubungan kerja itu adalah pemeliharaan hubungan, ya, atau usaha menjaga ukhuwah. Jadi landasannya bukan hanya atasan dan bawahan, ya, atau manajemen dengan karyawan, tapi hubungannya adalah lebih dekat lagi, yaitu hubungan persaudaraan. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, jadi ada aspek keadilan, rahmah atau kasih sayang, dan tolong menolong, ta'awun, saling membantu, kerjasama, berta'awan 'alal birri wat taqwa. Jadi dalam bekerja itu kita perlu kebersamaan, ya, bekerja sama dan sama-sama
bekerja, saling membantu untuk mencapai maslahat bersama. Kemudian landasan yang dipakai adalah landasan teologis yang dipakai untuk memelihara hubungan kerja. Jadi ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Masih berkaitan dengan landasan teologis dalam memelihara hubungan kerja. Jadi landasan tadi adalah innamal mu'minuna ikhwatun tiga. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW, ada al-muslim akhul muslim. Jadi orang Islam itu adalah saudara orang Islam. Nah, maka tidak boleh di situ la yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Nah, kira-kira bentuk kezaliman itu dalam hubungan kerja itu apa kira-kira? Ada nggak kezaliman? Unsur kezaliman? Ada. Apa contohnya? Enggak melakukan ibadah. Ya, itu termasuk kezaliman juga. Terus? Upah yang telat. Upah yang telat, betul. Terus? Mempekerjakan? Ya, tidak secara manusiawi, itu juga kezaliman. Itu terjadi kan? Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan gaji, tadi ya. Aktu al-ajira ajrahu qabla ayajifa umuruhu. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum ringannya. Artinya apa? Tepat waktu. Nah, berikutnya tujuan pemeliharaan hubungan kerja. Itu ya poinnya, yang menjaga harmoni antara manajemen dan karyawan, mengurangi konflik, kemudian meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas, memastikan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ajaran Islam, menyebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam lingkungan kerja. Oke, baik, kita bahas satu. Menjaga harmoni antara manajemen dan karyawan biar hubungannya itu harmonis. Jadi dalam MMCM Islami, harmoni kerja merupakan cermin dari ukhuwah Islamiyah. Ya, karena tadi tidak boleh antara orang Islam itu saling bermusuhan, tidak boleh kan? Ya. Kemudian hubungan kerja bukan semata hubungan transaksional, tetapi harus dilandasi dengan saling menghormati, komunikasi dua arah, dan keadilan. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, memerintahkan untuk mendamaikan pihak yang berselisih karena semua muslim adalah bersaudara. Ada yang hafal ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'as lihu baina akhwaikum. Ya, jadi sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara. Kalau berselisih maka damaikanlah, kan gitu ya. Nah, praktiknya di perusahaan, manajemen perlu menciptakan lingkungan yang inklusif, bebas diskriminasi, serta memberi ruang bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi. Artinya perusahaan memberikan ruang untuk mungkin menerima kritik, saran, dan sebagainya. Ya. Kemudian mengurangi konflik melalui pendekatan syariah. Kalau terjadi konflik bagaimana? Jadi konflik di tempat kerja adalah hal yang wajar, tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan prinsip Islam. Ya. Nah, dalam praktiknya, itu kan teorinya. Praktiknya seperti apa? Pendekatan ini bisa berupa pembentukan dewan mediasi internal yang memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan adil dan tidak memihak serta menjunjung tinggi akhlak Islam. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas. Jadi kalau hubungannya baik, ya, hubungan antara manajemen dengan karyawan itu berjalan dengan baik, jadi komunikasinya juga baik, kemudian adanya perselisihan diselesaikan dengan baik, ya, kemudian
Kemudian juga itu akan meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas. Ya, orang kerjanya semangat, loyal. Loyal itu apa? Setia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja dia menyempurnakan pekerjaannya. Yang menyempurnakan pekerjaan itu adalah dia bekerja dengan baik. Yang diselesaikan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Dengan memberikan penghargaan yang adil. Di antara untuk meningkatkan motivasi itu dengan cara apa? Dengan memberikan penghargaan yang adil. Kalau dia memang berprestasi di situ, kemudian dia memiliki kinerja yang baik, ya maka perlu diberikan apa? Penghargaan, apresiasi. Jadi kalau karyawan itu dihargai, diapresiasi, kira-kira semangat nggak dia? Ya. Kemudian yang kedua, peluang pengembangan diri, diberikan peluang untuk pengembangan diri, bisa juga dengan pelatihan, dengan belajar. Kemudian memperhatikan kesejahteraan karyawan. Karyawan tidak hanya dipekerjakan saja, sampai prinsipnya digaji sekecil-kecilnya, pekerjaan banyak-banyaknya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, karena ada yang itu kalau pengen gajinya banyak ya pekerjaannya harus banyak. Ada yang gitu. Ya, sehingga dia waktunya habis itu. Ini tidak manusiawi. Jadi kesejahteraan karyawan itu penting. Nah, ini berkaitan dengan motivasi supaya kerja itu betah tadi. Karena dikasih misalnya kalau bisa bekerja sudah karyawan yang kerja 10 tahun dikasih reward untuk umroh, misalnya seneng nggak kira-kira? Seneng ya. Yang setelah 10 tahun saya kerja sini saya bisa umroh, paling tidak kan? Itu ada motivasi setia, ya kan? Itu diantara tadi untuk penghargaan kan? Entah apa itu? Di dalam menjaga hubungan kerja itu ada tadi hak-hak yang perlu dipenuhi ya oleh perusahaan, oleh manajemen yang berkaitan dengan karyawan. Hak-hak karyawan itu apa ya? Gaji itu baru satu, tidak membebani, upah yang layak, dan dibayar tepat waktu. Hak untuk beribadah. Asuransi kesehatan. Ya. Terus waktu untuk ibadah. Hak untuk ibadah, betul. Hak upah yang layak, betul. Tidak membebani, maksudnya tidak membebani ini apa? Siapa tuh? Beban kantor. Apakah karyawan itu bukan bagi Beban kantor. oh atasan? Enggak, ini kan hak untuk ini karyawan. Hak karyawan. Hak karyawan. Mungkin tidak membebani atasan. Tidak membebani. Pekerjaannya tidak membebani. Iya. Bisa ya. Jadi kerjanya jangan terlalu berat gitu ya. Iya. Bisa juga begitu. Ada, boleh. Kemudian memberikan waktu ibadah, ya sama ya. Ini dengan ini sama ini. Upah yang layak, ya. Dibayar tepat waktu, ya. Ini sama ya. Upah yang layak. Terus hak atas waktu istirahat, ya. Upah yang adil dan tepat. Oke. Yang disampaikan semua betul, ya. Semuanya betul. Disampaikan semuanya. Ya, tujuan pemeliharaan hubungan, ya, memastikan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ajaran Islam. Apa di situ? Upah yang layak, oke?
jam kerja yang manusiawi, jangan sampai dipekerjakan yang manusiawi. Kalau sekarang standar jam kerja itu berapa? 8 jam kan? Jangan sampai nanti kerjanya sampai lembur-lembur. Kemudian ada hak untuk ibadah tadi ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya. Nah, ini menjelaskan tentang penggajian harus tepat waktu. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah menyebarkan nilai rahmatan lil alamin dalam lingkungan kerja. Saling apa itu kalau rahmatan? Rahmat itu kasih sayang. Ya, menciptakan tempat kerja yang saling menyayangi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, ya, tidak terjadi diskriminasi, kejujuran, ya, kasih sayang perlu diinternalisasikan melalui pelatihan akhlak. Prinsip-prinsip pemeliharaan hubungan kerja Islami ada keadilan, musyawarah, amanah, ihsan, tanggung jawab sosial. Apa itu? Nah, kalau ini enggak coba di stand. Apa pertanyaan? Definisi yang tepat. Tentang keadilan. Yang disebut adil itu apa? Ada yang sama rasa sama rata, seimbang, tidak berpihak. Kalau tidak berpihak itu nyaman. Oh, enggak ada itu. Ada tuh Pak. Tidak berpihak. Ada Kalau tidak berpihak itu maksudnya. ya beberapa Tidak berpihak itu termasuk adil kan? Masuk. masuk semua Seimbang. Seimbang itu termasuk adil. Ideal. Ya? Ideal. Seimbang. Terus sama rata sama rasanya. Kira-kira yang betul yang mana dari empat ini? Yang paling banyak yang atas. Ya. Ya. Makna yang betul adalah adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh, kalau ada orang yang harusnya sholat, dia nggak sholat, adil kan? Harusnya sholat tapi nggak sholat, adil kan? Tidak. Itu tidak. Jadi kalau ada orang harusnya pakai kacamata kan di sini, ya kan? Dia naruh kacamatanya di belakang, adil nggak? Ada nggak orang pakai kacamata? Itu artinya tidak adil, karena tidak seharusnya dia melakukan itu. Ya. Nah, termasuk tadi gaji itu kan seharusnya dibayarkan, tapi ditunda. Itu termasuk tidak adil, karena biasanya tidak melakukan. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah musyawarah. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan dalam segala hal, musyawarah ini sangat diperintahkan. Wa amrun syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Apalagi dalam organisasi, dalam manajemen, itu penting, perlu dibicarakan bersama. Dalam MSDM hari ini diterapkan melalui forum dialog, rapat rutin, atau sistem saran karyawan. Kemudian yang berikutnya adalah amanah. Amanah itu apa ya? Kalau itu artikan kepercayaan. Amanah itu mengandung 3 makna sebenarnya. Jadi yang pertama aman, ya. Yang kedua terpercaya, aman, terpercaya. Yang ketiga tanggung jawab
Kalau salah satu itu nggak terpenuhi, itu nggak amanah. Kita dipercaya orang titip-titip duit hilang, terpercaya nggak? Kalau diganti, terpercaya nggak? Ya terpercaya. Ada tanggung jawab kan? Ada tanggung jawab. Ya, jadi aman. Jadi kalau titip barang orang ya harus aman itu barang. Kalau hilang, ya kepercayaannya masih ada, diganti. Gitu. Itu sebagai bentuk bagian dari amanah yang pertama. Ihsan, nilai kebaikan. Kita sering mendengar kata ihsan. Ihsan itu apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kebaikan itu dalam semua urusan. Dalam semua urusan itu terus baik. Ini prinsip utama dalam Islam. Contoh apa itu? Seperti memberi bantuan karyawan tertimpa musibah atau menyediakan fasilitas kesejahteraan. Ya, ini menciptakan hubungan kerja yang lebih humanis dan spiritual. Ini pada jadi dibangunlah fasilitas-fasilitas tertentu untuk kebaikan, gitu ya. Jadi sesuatu yang dibangun untuk kebaikan itu akan menciptakan kebaikan. Baik, berikutnya strategi pemeliharaannya. Strateginya bagaimana? Harus ada komunikasi, penyelesaian konflik, kompensasi yang adil, penguatan akhlak, kesejahteraan karyawan. Nah, silakan. Bagaimana cara menyelesaikan konflik secara Islam? Baru sudah satu, musyawarah. Mengutamakan musyawarah, enggak? Musyawarah. Kesabaran dan kasih sayang. Sabar dan kasih sayang. Tadi islah ya, perdamaian, ihsan, buat baik, tahkim, mediasi, sabar dan kasih sayang, introspeksi diri, cari solusi dan saling memaafkan. Oke, bisa juga seperti itu, masing-masing saling introspeksi diri. Tapi kira-kira selesai nggak begitu? Cari solusinya Pak. Iya. Introspeksi, cari solusinya. Saling Cari solusinya dan saling memaafkan. Nah, itu sebagai salah bentuk tindakan ya. Iya. Secara kekeluargaan tanpa kekerasan, ditengahi oleh pihak ketiga atau pihak yang berkonflik. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum. Ya, damaikanlah di antara saudara kalian. Ya, jadi kalau ada orang konflik itu memang harus ada orang ketiga, ditengahi oleh pihak ketiga antara pihak yang berkonflik, betul, tanpa kekerasan. Oh, ini ya bagus ya. Ini jawaban yang di atas, kekeluargaan tanpa kekerasan, betul. Kemudian introspeksi diri juga perlu. Khasibu qabla al-khasab. Ini harus introspeksi juga ya. Mungkin kita yang salah, belum tentu orang lain yang gitu. Kalau dia merasa yang benar sendiri, yang lain juga merasa benar kan? Bisa juga padahal sama-sama salah juga bisa. Kan gitu. Ya. Jadi saling memaafkan. Ini salah satu memang cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam kesempatan ini bermanfaat. Ada pembahasan yang sekiranya nanti masih belum bisa dipahami, bisa kita lanjutkan di lain waktu. Atau silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Tidak ada ya? Baik, mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.